Oke, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan webinar yang diselenggarakan website pareksamet.com bersama tim market analis dan edukasi pareksamet.com dengan Eko Trijuni di sini. Sore ini kita akan mempelajari mengenai salah satu continuation pattern yang biasa kita kenal dengan nama triangle pattern. Kalau Anda sering melakukan transaksi atau melakukan analisa, mungkin biasanya selama ini pakai indikator teknikal. Kali ini kita mau coba bahas salah satu cara melakukan analisa teknikal, tapi dengan memanfaatkan pola pergerakan harga atau yang biasa kita kenal dengan price pattern. Nah, sore kali ini kita akan khusus untuk membahas triangle pattern ya. Bagaimana cara mempergunakan triangle pattern dalam trading kita. Sebelum kita lanjutkan, saya akan memperkenalkan dulu jenis pola triangle. Yang pertama adalah symmetrical triangle, yaitu, jadi sebelum kita lanjutkan, triangle ini adalah continuation pattern. Yang namanya continuation pattern itu adalah suatu pola yang ketika dia sudah selesai terkonfirmasi, cenderung akan diikuti oleh pelanjutan pergerakan harga sesuai dengan tren yang sebelumnya. Jadi misalnya kalau ada downtrend, kemudian kita bisa melihat ada symmetrical triangle di situ, dan sudah terkonfirmasi, biasanya pergerakan harga selanjutnya adalah mengikuti tren yang sebelumnya atau downtrend. Jadi symmetrical triangle ini secara terbentuknya dia harus ada tren dulu. Harus terbentuk tren dulu. Kalau sudah terbentuk tren, entah itu uptrend atau downtrend, kemudian sudah terkonfirmasi polanya, barulah kita sebut itu triangle dan ada kemungkinan dia akan berlanjut trennya. Kenapa disebut triangle? Karena memang bentuknya mirip seperti segitiga. Nah, dalam hal symmetrical triangle ini bentuknya seperti segitiga sama kaki, tapi dia tidak tegak, tapi agak rebah ya. Rebah, jadi nggak tegak seperti, tapi dia rebah gitu seperti itu. Nah, dan triangle ini bisa terjadi di uptrend maupun di downtrend. Kalau dia terjadi ketika saat uptrend, kemudian harga bergerak konsolidasi, kalau kita lihat nanti bentuknya mirip dengan segitiga. Setelah terkonfirmasi, kemungkinan dia akan up, melanjutkan pergerakan up. Nah, ini bentuk triangle yang seperti itu kita sebut sebagai upper triangle. Yang lawannya adalah lower triangle, itu triangle yang terjadi ketika terjadi downtrend. Jadi kalau ada downtrend, kemudian terbentuk pola symmetrical triangle, kalau polanya sudah terkonfirmasi, harga kemungkinan besar akan melanjutkan pergerakan down. Ya. Tapi ada syarat-syarat tertentu di mana triangle ini kita bisa anggap satu pola yang confirm atau terkonfirmasi, yaitu kita akan nanti mengukur jarak penembusan yang terjadi dengan apex-nya. Apa itu apex, seperti apa apex itu nanti akan kita lihat bersama-sama. Nah, ini kita lihat sekarang. Anggaplah terjadi sebuah pergerakan uptrend, kalau Anda lihat di grafik di layar Anda. Anggap ini ada sebuah pergerakan uptrend, ya, kita bisa tarik ada trend line-nya di sini uptrend. Trend line ini opsional ya. Anda bisa tarik boleh, tidak tarik juga nggak apa-apa. Uptrend, kemudian Anda bisa melihat ada pergerakan yang sedikit sideways di sini, atau istilahnya berkonsolidasi. Nah, pada keadaan seperti ini contoh di uptrend ya. Pada keadaan seperti ini, Anda bisa mulai menarik dua buah garis yang masing-masing menghubungkan titik-titik puncak dan titik-titik lembahnya. Ya, tarik garis dari sini di bawah, menghubungkan titik yang ini dan titik yang ini, lembahnya. Kemudian Anda juga bisa menarik garis yang menghubungkan titik puncak yang pertama dan yang kedua. Nah, yang dimaksud dengan apex itu adalah pertemuan kedua garis ini. Ujungnya itu kita sebut dengan apex. Pola ini akan terkonfirmasi apabila kita bisa melihat penembusan ke atas upper line-nya. Jadi ini upper line, ini lower line. Kita sebut saja demikian, upper line dan lower line. Ya. Kalau harga sudah berhasil tembus ke atas upper line, itulah konfirmasi terbentuknya pola symmetrical triangle ini. Tadi disebutkan syarat untuk penembusannya ini nggak boleh terjadi di sembarang tempat. Jadi dia tidak boleh terlalu dekat dengan apex ini. Kalau dia terjadi tembusnya di sini, itu sudah tidak valid lagi. Ya. Nah, di awal tadi disebutkan bahwa penembusan ini, penembusan yang seperti ini, ya, penembusan yang seperti ini,
dia harus sudah terjadi paling jauh 2/3 sampai 3/4 jarak antara base dengan apex. Jadi base itu yang di sini, kalau Anda tarik garis lurus di sini tegak, nah ini yang disebut nanti dengan base. Nah, jarak antara base dengan apex inilah yang menjadi patokan. Jadi maksimal dia 3/4 dari apex ini. Baru dia dianggap confirm. Nah, kalau sudah terjadi penembusan, maka targetnya adalah sama dengan sepanjang base. Jadi kalau base-nya sepanjang X, misalkan, atau katakanlah itu 500 feet misalkan, maka target pergerakan selanjutnya berdasarkan konsep symmetrical triangle ini juga adalah setinggi base. Ya, ini cukup jelas ya. Begitu kita bisa melihat konfirmasi, maka kemungkinan besar penembusan tersebut akan diikuti oleh pergerakan uptrend sejauh jarak base-nya. Ya, jadi ini dengan ini itulah yang dijadikan patokan targetnya. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan, silakan Anda tulis saja melalui chat box-nya. Saya akan pantau terus chat box itu. Kalau ada pertanyaan, saya akan segera jawab secepat mungkin. Ya, jadi saya tidak akan sediakan waktu khusus untuk tanya jawab. Silakan Anda langsung bertanya saja. Oke, ini symmetrical triangle. Ya, kalau Anda lihat keterangannya di situ adalah symmetrical triangle terbentuk dalam kondisi uptrend atau downtrend. Ya, jadi dia pergerakannya sedang trending, entah itu uptrend atau downtrend. Nah, di contoh yang ini kebetulan adalah yang di saat uptrend. Jadi pola ini sudah terkonfirmasi apabila harga berhasil tembus ke upper line-nya. Ya, targetnya sepanjang base. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, dari siapa pertanyaannya? Jika seandainya harga menembus lower apex, apakah itu tanda reversal? Mungkin yang dimaksud lower line ya. Jadi apexnya cuma satu di samping, di ujung, nggak ada upper apex, lower apex, adanya upper line atau lower line. Nah, kalau harganya nggak tembus ke atas upper line tapi tembus ke bawah lower line, itu apakah merupakan reversal? Belum tentu. Belum tentu. Nah, yang bisa jadi reversal adalah descending triangle atau ascending triangle. Itu nanti kita akan bahas di topik yang lain. Tapi kalau khusus untuk symmetrical triangle, apabila dia malah tembus lower line-nya, apakah merupakan tanda reversal? Belum tentu. Nah, jadi setidaknya tidak bisa dijadikan acuan. Oke, ada lagi lower line. Oke, ya. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan triangle-nya. Nah, itu tadi kan symmetrical triangle yang ada di uptrend. Sekarang kita akan lihat symmetrical triangle contohnya di downtrend. Ini sama saja, hanya saja yang tadi ketika uptrend, yang sekarang dia munculnya ketika downtrend. Nah, ini kalau Anda lihat, ketika terjadi pergerakan downtrend, kemudian dia sedikit berkonsolidasi di sini. Kalau sudah terjadi seperti ini, kita bisa tarik upper line dan lower line-nya, ketemu di apex ujungnya. Nah, konfirmasi dari pola triangle yang terbentuk ketika harga lagi downtrend adalah ketika harga tembus ke bawah lower line. Ketika harga sudah tembus ke bawah lower line, itulah konfirmasi pola ini terbentuk. Konfirmasi symmetrical triangle-nya. Nah, jarak targetingnya seperti apa? Sama dengan triangle yang tadi, yaitu sepanjang base. Jadi kalau base-nya sepanjang ini, targetnya pun akan sepanjang itu juga. Ya, ini warnanya agak kurang kontras ya. Ini sama seperti yang tadi pada dasarnya. Jadi mudah sekali ya, mudah sekali. Nah, yang menjadi dari Wafa, apa bisa dibentuk lebih dari 2 puncak untuk apex lainnya? Bisa, semakin banyak semakin baik. Ya, tapi minimal dia harus ada 2 puncak dan 2 lembah. Ada 3 puncak dan 2 lembah. 3 puncak dan 3 lembah itu semakin baik. Gitu. Boleh-boleh saja, tetapi syaratnya tadi itu nggak boleh terlalu dekat ke apexnya. Jaraknya itu 3/4 atau 2/3 jarak dari base ke apexnya. Ya kira-kira aja, nggak harus persis ya. Kira-kira ini kan kalau ini kan udah lebih dari 2/3-nya penembusannya, tapi tidak lebih dari 3/4-nya sudah boleh, nggak ada masalah. Ya.
Jadi kalau puncaknya ada 3 atau lebahnya ada 3, boleh-boleh saja. Oke. Sederhana, pola triangle ini yang menjadi tantangan nanti adalah cara mengenalinya. Mengenali potensi terbentuk polanya itu yang agak-agak jadi tantangan. Bukan berarti tidak bisa. Tapi perlu pengamatan lebih teliti ya. Dengan kata lain nanti juga harus lebih sering berlatih memperhatikan bentuk-bentuk pergerakan, pola pergerakan. Dari Pico, untuk kondisi pasar sideways dan terbentuk pola ini masih bisa digunakan untuk COVID? Tidak. Karena syarat untuk terjadi pola symmetrical triangle itu preceding trendnya, ya, atau preceding trend itu tren yang sedang terjadi itu harus ada dulu downtrend atau uptrend. Jadi harus ada tren dulu baru bisa jadi triangle. Kalau dia sideways terus dia mengerucut itu tidak bisa kita katakan triangle. Tidak bisa. Jadi harus ada tren dulu. Selanjutnya, ini contoh symmetrical triangle yang dipasang sesungguhnya ya. Contoh-contohnya. Dan kalau Anda lihat kan dia tidak terbentuk seperti garis ya. Ini dia tapi kondisinya ada candlestick, tapi kalau kita lihat, kita perhatikan ini bentuknya mengerucut. Nah, sebelum kita lanjut ke ascending dan descending triangle, yuk kita coba lihat di chart hari ini ada apa enggak ya bentuk-bentuk triangle. Nggak ada, di sini nggak ada. Di sini, ini nanti ya, tapi bukan. Ini bukan symmetrical triangle. Konfirmasi harga itu apa dan berikan contohnya. Maaf, saya sering dengar tapi nggak tahu. Ini misalnya seperti ini. Konfirmasi penembusan yang saya maksudkan. Aduh, ini gambarnya terlalu kecil ya. Jadi yang namanya konfirmasi adalah ketika harga sudah tembus. Ya, kalau kita ambil ke yang sini tadi, konfirmasi jadi mana adalah konfirmasi ketika harganya tembus. Konfirmasi itu beda-beda. Konfirmasi dari apa dulu? Kalau kita bicara indikator teknikal, konfirmasinya beda. Konfirmasi sinyal sell dan buy di stokastik beda dengan konfirmasi sinyal buy dan sell di MACD misalkan. Atau berbeda juga dengan konfirmasi sinyal buy dan sell di moving average misalkan. Nah, tetapi kalau kita sekarang sedang bahas triangle, nah konfirmasi sinyal, bukan konfirmasi harga. Konfirmasi sinyal adalah ketika di triangle ini ya, ketika harga sudah berhasil tembus ke bawah lower line, ini konfirmasi sell-nya. Atau pola ini sudah terkonfirmasi, pola symmetrical triangle-nya sudah terkonfirmasi. Nah, dalam hal ini, konfirmasi pola symmetrical triangle ini, yang mana symmetrical triangle adalah pola continuation, adalah penembusan atas lower line atau upper line. Kalau dia symmetrical triangle terjadi pada saat downtrend, maka konfirmasi pola ini adalah ketika harga berhasil tembus ke bawah lower line. Jadi sudah terkonfirmasi polanya, udah jadi itulah ceritanya. Nah, kalau pas uptrend adalah konfirmasinya ketika harga berhasil tembus ke atas upper line. Ya, itu yang namanya konfirmasi. Apa ya? Konfirmasi itu bahasa Indonesia sih ya, kalau disederhanakan apa ya? Apa ya padanan katanya apa? Kalau berarti kalau udah konfirmasi ya gitu deh. Kalau ada konfirmasi bisa langsung buka posisi. Ya, tapi harus ada konfirmasinya dulu. Kalau triangle, konfirmasi penembusan ke bawah atau ke atas lainnya. Kalau dia pada saat uptrend, symmetrical triangle on top, tunggu tembus ke atas upper line. Kalau dia downtrend, symmetrical triangle on bottom, tunggu penembusan ke bawah lower line-nya. Itu konfirmasinya. Ketika itulah kita bisa buka posisi buy atau sell. Ya, kalau yang seperti ini, yang kita lihat sekarang, itu konfirmasi untuk sell. Di sini mana konfirmasinya bisa? Ulangin lagi. Nih, ini kan masih di sini, ya. Ini belum terkonfirmasi pola symmetrical triangle-nya. Kapan pola symmetrical triangle itu terkonfirmasi? Ketika harga tembus ke bawah lower line. Nah, kalau sudah tembus di situ boleh sell. Ya, seperti itu. Kalau konfirmasi sinyal di indikator beda-beda. Ini contohnya. Nah, kita coba CSL di atas upper line. Ya, betul.
Kita sekarang tadi mau cari ya, ada nggak symmetrical triangle di chart sekarang ya, chart sekarang ada apa enggak? Nggak ada, 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 nggak ada. Kemarin-kemarin ada nggak ya? Ausi 1 jam, Ausi 1 jam, mana Ausinya? Ausi 1 jam, 1 jam. Di mana dia? Saya tidak bisa melihatnya. Tidak ada. Tidak ada di Ausi 1 jam, tidak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Zoom out seperti ini sudah zoom out lah. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Yang mana yang Anda anggap sebagai lainnya nggak ada. Yang mana yang ini? Oh, gini. Nggak bisa. Ini ya. Ini. Gitu. Begini. Gitu. Siapa? Gio ya? Gio. Begini bukan yang Anda maksudkan triangle? Bukan. Ini nggak boleh. Karena apa? Nih, kita lihat ya. Syaratnya begini nih. Ada titik reversalnya itu nggak boleh putus dia. 1, 2, 3, 4 minimal. 4 reversal point. 1, 2, 3, 4. Jebret. Ya, kalau gini, 1, 2, terus dia nggak nyampe sini lagi. Terus gini di sini. Baru di sini terus begini. Baru di sini terus begini. Terus gini nggak bisa. Dia harus bentuknya menghubungkan titik puncak dan lembahnya dan harus berselang-seling. Ya, jadi kalau ini kan, ini puncaknya mana 1, 2, terus lembahnya mana ini, nggak bisa. Kalaupun iya, ini sudah terlalu dekat ke apex, nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Tadi gold ya, gold 15 menit, coba kita lihat. Gold 15 menit. Let's see. Kalau dia ada 15 menit, harusnya kelihatan di 30 menit. Dari siapa lagi? Ntar ya, ini yang ini. Pak Dorita, oh silakan Pak Dorita. Semoga hujan petirnya segera reda. Ya, yes. Sebenarnya lebih terlihat bagus di 30 menit tadi ya di gold ya. Ya, ini lebih bagus di 30 menit. 1, 2, 3, 4 reversal point ya. Jadi reversal point 1, ini lebahnya 1, lebah 2, puncak 1, puncak 2. 1, 2, 3, 4. Ya, ini sudah jadi symmetrical triangle. Ya, hampir terkonfirmasi. Dia tunggu closing candle yang ini. Ya, bagus sekali. Dari siapa lagi? Dari Wafak maksudnya menembus atau harus seluruh body? Body ya, body. Sorry Pak. Oh ya, oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Symmetrical triangle? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke topik yang selanjutnya. Nah. Ini descending triangle. Jadi ada symmetrical triangle, ada descending triangle, ada ascending triangle. Ya. Dua-duanya 3 ya. Symmetrical triangle, descending triangle, ascending triangle. Itu sama-sama pola continuation atau continuation pattern. Ya. Yang membedakan ketiga bentuk triangle itu hanya arah garisnya, upper line sama lower line-nya aja. Aturan-aturannya sama semua, sampai breakout-nya dari berapa jaraknya ke apex ya. Apakah harus trending dulu ya atau gimana, itu semua sama aturannya. Jadi yang membedakan hanya bentuknya saja. Ya, kita lihat sekarang. Ini contoh ascending triangle dulu. Ascending triangle. Ascending triangle. Ya, sama-sama di uptrend, tapi kalau kita lihat tadi symmetrical triangle, dia kan yang satu naik, upper line-nya turun, lower line-nya naik. Nah, kalau dia ascending, dia naik. Yang naik itu hanya lower line-nya. Sementara upper line-nya itu horizontal, benar-benar datar. Ya, cenderung datar dia. Nah, ascending triangle yang merupakan continuation pattern itu terbentuk pada saat uptrend.
Jadi kalau dia terbentuk pada saat downtrend, pertanyaan tadi itu bukan continuation pattern lagi. Kalau pada saat downtrend terbentuk ascending triangle itu justru reversal pattern. Tapi hari ini kita tidak akan bahas reversal patternnya dulu, kita akan bahas continuation patternnya dulu. Ya. Jadi kalau seperti ini, konfirmasi ascending triangle kapan? Yaitu ketika harga berhasil tembus ke atas upper line-nya. Itulah konfirmasinya. Ya. Jadi ketika harga sudah tembus ke atas upper line, di situ terjadi konfirmasi ascending triangle pattern dan jaraknya pun sama dengan base-nya. Targetnya ya, target pergerakan selanjutnya. Pertanyaan lagi dari Justin. Oh, jadi harus closing candle yang tembus dulu. Ya, benar sekali. Nah, oke. Bisa dimengerti ya, ini saya taruh di sini deh. Mengganggu sekali ya. Mudah-mudahan tidak terganggu ya visualnya ya. Mungkin kalau di Anda melihatnya mungkin ada blok sedikit, tapi nggak apa-apa. Saya tidak akan nutupin poin-poin yang akan saya sampaikan. Oke. Nah, ascending triangle sudah selesai. Ascending triangle targetnya adalah sama dengan base-nya. Ya, sama. Jadi kalau yang beda apa sih? Ya, ini aja doang. Kalau yang symmetrical triangle, yang upper line-nya turun. Lower line-nya naik. Tapi kalau ascending triangle, upper line-nya datar, lower line-nya naik. Oke. Lawan dari ascending triangle adalah descending triangle. Oke. Nah, konfirmasinya kalau ascending triangle terbentuk pada saat uptrend, kalau descending triangle terbentuk pada saat downtrend. Konfirmasinya adalah ketika lower line-nya tembus. Jadi beda dengan ascending, kebalikannya aja. Kebalikannya. Targetingnya bagaimana? Sama dengan yang tadi, sepanjang base. Base itu yang ini. Di base. Oke. Jadi secara konsep ini sederhana sekali. Secara konsep sederhana sekali. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, tantangannya adalah bagaimana cara mengenali pola itu sendiri. Ya. Nah, sekarang yuk kita coba cari di chart kita. Itu tadi di gold sudah ada ya, symmetrical triangle. Nah, kebetulan di sini saya melihat ada baru potensi descending triangle di Euro USD. Ini dia. Ini lower line-nya lagi testing tapi nggak tembus-tembus nih. Nah, kita tunggu nanti berarti jam 4 ya. Candlestick ya ini closing-nya di mana? Kalau closing-nya di bawah sini, berarti descending triangle-nya sudah terkonfirmasi. Ya. Ya, jam 30 ya. Ya, betul. Ya, di 1 jam juga terlihat. Ya. Ascending ada nggak? Biasanya di Swiss Bank tuh kelawannya. Oh, enggak ada. Enggak. Ternyata dia enggak sama bentuknya ya. Enggak sama bentuknya. Apalagi, mana lagi ada enggak? Cari aja semuanya. Kalau ada yang lihat pattern, bisa informasikan ke saya. Nanti kita coba lihat benar tidak itu bentuk polanya. Oke? Oke. Silver 30 menit. Symmetrical triangle, yes, good. Tapi baru potensi ya, belum confirm. Belum terkonfirmasi. Yes, bagus sekali. Yes. Ya. Good, very good. Jam 30, 1 jam juga kelihatan ya. Jam 30 lebih terlihat ya. Oke, good. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini ketika di real chart ya. Dan kebetulan kita juga sempat lihat ya beberapa ya. Euro, descending triangle, di silver, symmetrical triangle, emas ini ya, di silver juga ada symmetrical. Baru potensi tapi yang di sini ya, belum terkonfirmasi. Oke.
Nah, ini kita sudah masuk ke strateginya sekarang. Ada 2 buah strategi yang bisa kita jalankan. Strateginya namanya antisipatif dan strategi reaktif. Nah, kita yang akan bahas yang reaktif dulu saja ya, strategi yang reaktif. Antisipatif dulu ya, yang reaktif dulu deh. Kalau antisipatif dia itu rumit ya, rumit. Kita akan yang reaktif dulu karena ini pada dasarnya seperti ini bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini. Misalkan ketika harganya sudah terkonfirmasi, ini ada yang symmetrical triangle di downtrend, ya, itu ada lower line-nya tembus, kita bisa sell di situ. Ya, begitu sudah tembus, sell, stop loss-nya di sini. Ya, targetnya sama dengan ini. Sebenarnya tidak pas di sini, tapi di upper line-nya. Ketika upper line-nya sudah tembus, di situ kita cut loss-nya. Oke, nah itu dia cara membaca triangle. Ada pertanyaan? Sederhana ya, sederhana sekali. Ya, cuman ya tantangannya ini. Dan ternyata sudah banyak yang gampang mengenali polanya ya. Sudah banyak yang bisa mengenali polanya. Ya, bagus, bagus. Ada di pair lain atau mungkin di time frame lain, silakan. Nah, ada pertanyaan enggak untuk hari ini tentang triangle-nya? Sebuah gambar segitiga ya, jadi memang simple dan sederhana sekali. Jadi memang trading itu memang tidak harus rumit, tidak harus ribet, sesederhana mungkin kita bikinnya, sesederhana mungkin. Kenapa harus sesederhana mungkin? Supaya gampang kita mengerti. Jadi kalau kita trading gampang kita mengerti, kita tidak bingung lagi nanti istilahnya, tidak terlalu membebani pikiran kita. Nggak bingung ini udah bayar atau belum ya, ini kasih atau belum ya, nggak. Cukup pakai pattern itu sudah cukup baik. Tapi ya itu masing-masing. Ada orang yang tidak nyaman kalau nggak pakai indikator ya beda-beda. Nah, ini baru dia nanya polanya bisa dikomunikasikan dengan indikator apa Pak? Nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu dikomunikasikan dengan indikator apapun. Tapi kalau mau ya boleh-boleh saja, silakan. Karena ya kalau di combine dengan indikator biasanya justru nggak sinkron. Seperti kita ambil contoh misalkan di sini misalkan ya ketika dia break ke bawah ini stokastik indikator, CCI indikator itu pasti sudah oversold. Nah, biasanya orang nggak mau pakai itu, nggak mau trading. Pakai kalau dia pakai indikator lihat oversold dia nggak mau sell. Tapi kalau bicara pattern bisa sell. Jadi nggak perlu sih sebenarnya, tapi boleh-boleh saja, silakan. Dari Pico Pak, boleh tanya dulu topik? Boleh, tapi jangan jauh-jauh amat ya. Silakan, jangan jauh-jauh amat lah. Ya, apa yang akan ditanyakan? Price action itu seperti apa? Ini price action. Pergerakan harga itu adalah price action. Jadi kalau kita bicara price action, sebenarnya kita hanya melihat ini. Ini yang kita lihat. Jadi salah satu cara, ini price action. Price action adalah pergerakan yang naik, pergerakan turun, pergerakan flat, itu price action. Itu price action. Ketika kita melakukan analisa hanya dengan menggunakan menggunakan pattern, itu berarti kita melakukan analisa dengan menggunakan price action. Gitu. Pattern price action, candlestick pattern juga price action. Harmonic pattern itu price action juga. Naked trading yes, naked trading seperti ini. Kalau naked trading kan bahkan hanya orang yang pakai support dan resistance, dia breakout, dia tembus support, dia sell, dia tembus resistance, dia buy, itu dia trading pakai price action. Naked trading ya, betul, naked trading. Ini yang disebut naked trading seperti ini. Dia nggak pakai indikator macam-macam,
hanya pakai price action saja. Gitu. Dan banyak macamnya. Pattern seperti ini, harmonic pattern, candlestick pattern, banyak pattern-pattern lain yang namanya juga lucu-lucu ya. Itu juga trading dengan price action. Sama aja. Semuanya namanya price action. Ya ini candlestick ini price action. Bar kayak begini, ya ini gimana? Nah, seperti ini juga price action namanya. Sama. Jadi price action dan pergerakan harga. Simple aja pergerakan harga price action. Up, down, atau sideways. Ya, ada lagi? Kalau indikator volume itu apa juga bisa membantu? Bisa, terutama ketika kita mau menilai terjadi sebuah breakout. Misal, kita lihat seperti ini ya. Ini kan triangle ya. Dia tembus nih. Kita kan perlu tahu breakout-nya itu valid atau false break. Salah satu cara untuk mengetahui itu false breakout atau valid breakout, salah satunya adalah dengan menggunakan volume. Ya, salah satunya ya, tapi ini bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya, salah satu saja. Ketika breakout yang valid, ya, breakout yang valid adalah ketika breakoutnya diikuti oleh peningkatan volume yang signifikan. Ya, peningkatan dia break, volumenya meningkat signifikan. Itu breakoutnya berarti valid. Bisa membantu. Tapi ingat, itu bukan satu-satunya syarat. Jadi, bukan syarat wajib pakai volume, itu bukan syarat wajib kalau kita bicara price pattern. Bukan syarat wajib. Tapi apakah bisa membantu? Ya, bisa membantu. Wajib? Tidak. Ya. Bahkan kalau mau berbicara analisa pattern sendiri, ada yang menggunakan volume juga. Misal seperti ini. Ini kita lihat. Ini kan downtrend ya. Downtrend kalau kita lihat dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini deh. Ini kan down ya. Nah, kalau kita lihat dari sini sih ketika dia down, volumenya meningkat. Ya. Volumenya meningkat. Ketika dia sideways pun di sini, ketika dia berkonsolidasi membentuk pola triangle ini, kita bisa melihat volumenya naik turun juga. Yuk kita perhatikan. Ketika harganya naik, ini volume naik. Ketika harganya turun dari sini ke sini, ya. Dari sini harganya turun, volumenya turun. Ya, dari sini. Dari sini ke sini, ketika dia naik harganya, volumenya ikut meningkat. Overall, ketika dia terbentuk pattern dari sini ke sini, ada juga pakai yang seperti itu. Tapi sekali lagi ingat, ini bukan syarat utama. Bukan syarat utama. Jadi memang biasanya kalau harga berkonsolidasi, biasanya harga berkonsolidasi atau dia mulai flat, itu volume perdagangan cenderung berkurang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada yang naik juga Pak, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik. Iya. Tapi kita lihat ketika dia mulai berkonsolidasi dari sini ke sini, secara umum volumenya menurun. Itu kalau kita bicara volume. Berapa sering pola-pola ini muncul Pak? Cukup sering, tapi berapa angkanya saya tidak pernah hitung. Tapi berdasarkan literatur-literatur yang saya pakai, pola-pola seperti triangle, double top, double bottom, head and shoulders, itu adalah pola-pola yang sangat sering muncul. Dan validitasnya cukup tinggi. Tapi berapa kalinya saya belum pernah hitung ya. Tapi kalau bicara sering-sering, ya ini aja hari ini kita udah bisa melihat berapa? 1, 2, 3. Hari ini saja. Ya. Kadang-kadang di time frame yang berbeda, tapi kita nggak notice. Sering juga seperti itu. Jadi sangat sering. Nah ini fail ya, hampir fail ya. Kalau ini udah nggak bisa jadi descending triangle lagi dia. Nah ini mungkin akan jadi pola yang berbeda. Karena kita harus tariknya ini. Garisnya nggak bisa begini lagi yang bawah. Yang bawah itu harus
Begini dia, nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi yang di euro gagal ya, yang euro gagal, yang di emas dan di perak masih bisa dipakai. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke, apakah jika menggunakan pattern yang lebih kecil, contohnya di bawah satu, akan mengurangi keakuratan pattern? Tidak. Enggak. Tidak, sama sekali tidak. Jadi pattern ini bisa dipakai di time frame berapapun. Akurasinya tidak akan berubah. Ya. Cuma nanti frekuensi munculnya akan berbeda, ya. Biasanya, bukan nggak pasti. Biasanya berbeda. Tidak pasti berbeda, tapi frekuensinya pasti berbeda, ya. Entah itu lebih sering atau lebih jarang, ya. Jadi kalau masalah akurasi, mau dipakai di time frame berapapun, nggak ada masalah. Yang penting aturannya terpenuhi. Aturan patternnya terpenuhi, itu yang penting. Silakan, ada lagi? Pencetus pola-pola seperti siapa? Siapanya saya nggak tahu ya. Yang memunculkan mungkin ya, saya nggak tahu siapanya. Nggak tahu saya siapa. Cuman saya pernah membaca satu buku yang judulnya Technical Analysis for the Financial Market. Of the Technical Analysis of the Financial Markets. Itu yang menulis John Murphy namanya. Yes, John J. Murphy. Nah, di situ saya nggak tahu itu siapa yang menciptakan, saya juga nggak ngerti. Jangan-jangan emang dia ya, nggak tahu juga. Itu John J. Murphy itu udah tahu. Saya udah ngerti lah. Nggak tahu saya siapa yang memperkenalkan pertama kali, saya nggak tahu. Kalau patokan saya untuk pattern dari situ, dari buku itu. Sekalian aja ya, siapa tahu ada yang nggak sengaja membawa buku saya dengan judul yang tersebut tadi, Technical Analysis of the Financial Markets, karangan John Murphy. Siapa tahu ada yang terbawa gitu ya buku saya. Mohon kebesaran hatinya untuk mengembalikan. Sebab itu harganya cukup mahal ya. Waktu itu saya beli cukup mahal harganya, dan nilai historisnya tinggi sekali. Kalau bisa dikembalikan. Siapa tahu ada yang ke bawah gitu. Ada kok namanya di situ, di buku itu ada nama saya. Saya tulis namanya di situ. Kalau untuk kondisi seperti ini, Fibonacci berarti tidak bisa dipakai ya. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tapi ya tidak perlu di combine. Tapi kalau mau silahkan, tidak ada masalah. Yang jelas Fibonacci pada sideway dia nggak terpakai. Ya. Dari Pico ada yang berbahasa Indonesia tidak Pak buku itu? Belum ada ya, saya belum nemu yang bahasa Indonesia-nya. Saya belum menemukan. Tapi kalau udah ada ya nggak tahu juga. Kalau ada ya bisa diinformasikan gitu ya. Tapi saya belum menemukan buku tersebut dalam bahasa Indonesia. Silakan bikin. Terjemahkan ya, boleh. Ya, ada lagi terkait triangle, silakan pertanyaannya. Silakan. Ya, karena memang sederhana sekali, jadi materinya cepat selesai. Sederhana kan? Memang sederhana, nggak macam-macam. Gitu. Kalau konfirmasi harga di MA, gimana tuh? Nggak usah pakai MA. Kalau udah pakai pattern, nggak usah pakai MA sih sebenarnya. Ini cuma karena saya males aja ngapusnya ini kan. Ya, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa tuh. Tuh. Kita nggak pakai MA, nggak pakai indikator-indikatoran. Nah, udah gini aja sebenarnya. Nggak perlu konfirmasi di MA kalau patternnya. Tapi kalau Anda bisa combine dan menemukan suatu formula yang lebih bagus, no problem. Silakan. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah.
Sama-sama, Piko, sama. Terima kasih juga atas perhatiannya. Ada pertanyaan lain? Kalau Bapak paling sering pakai teknik apa? Kalau saya standar ya, pattern juga saya pakai. Bahkan kalau ada pattern saya senang sekali, karena nggak perlu dipakai mikirin indikator yang lain. Sama aja, jadi yang saya sampaikan, yang saya pakai, ya itu yang menurut saya paling bagus. Buat saya ya, bukan berarti yang lain jelek, enggak. Buat saya paling bagus. Kenapa buat saya paling bagus? Karena ketika saya pakai saya cocok dan bisa profit. Itu aja. Yang di luar mungkin lebih banyak yang lebih bagus, tapi belum tentu cocok buat saya. Kalau saya pakai apa? Teknik ini, moving average paling enggak, lebih Fibonacci. Kalau nggak Fibonacci ya moving average, sudah. Indikator terserah, bebas mau apa aja. Kalau saya sih yang simple-simple aja. Mau stokastik, oke, yang lebih simple. Ya, kalau saya tidak suka yang indikator terlalu canggih, itu saya tidak terlalu suka. Artinya indikator-indikator yang memenuhi chart, itu sampai penuh rame chartnya, saya nggak terlalu menyukai yang seperti itu. Yang saya sukai kalau bisa sebersih mungkin chartnya. Pakai pattern, oke. Cuman kan pattern tidak selalu ada tiap hari. Kalau patternnya nggak muncul, saya cari di teknik lain. Misalkan yang moving average, itu saya lihat. Yang Fibonacci, saya cari di situ. Mana yang muncul duluan, itu saya pakai. Kalau bisa dikatakan saya campur ya. Teknik banyak, saya banyak pakai teknik. Pattern saya pakai. Fibonacci saya pakai. Tergantung mana yang kasih sinyal duluan. Itu yang mana kasih sinyal duluan, itu yang saya pakai. Kalau lagi sideways ya saya pakai yang sideways misalkan. Kalau sideways saya justru nggak trading. Kalau sideways saya nggak trading. Saya memang tidak punya teknik khusus untuk sideways. Ada yang saya ketahui tapi saya tidak pakai. Karena saya nggak suka pasar sideways. Oke? Jadi mohon dimengerti bahwa kalau saya mempergunakan satu strategi tertentu, saya mempergunakan satu teknik tertentu, itu bukan berarti saya menganggap teknik yang lain jelek atau teknik yang lain salah. Tidak. Kenapa saya memakai teknik tertentu atau strategi tertentu adalah karena teknik atau strategi tersebut memang cocok untuk saya. Sesuai dengan gaya trading saya. Itu saja. Bukan berarti yang lain jelek. Bisa jadi yang lain lebih bagus, tapi saya nggak suka pakai. Saya nggak cocok. Nah, itu kan seperti itu. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan jika floating mencapai 70% dari modal? Floating sudah 70% dari modal. Itu kan sudah dekat margin call ya sebenarnya ya. Udah dekat margin call. Ya sudahlah, tunggu nasib aja kalau udah seperti itu. Ya. Tunggu nasib aja kalau floating sudah 70% dari modal, tunggu nasib sudah, atau injek, tambah dana. Cuman gini, saya kasih tips ya. Kalau trading dari awal tetapkan dulu toleransi risikonya dari awal. Saya beberapa kali menyampaikan tentang trading plan. Saya beberapa kali membuat artikel tentang position sizing. Ada kalau Anda cari di website forexmf.com di bagian artikel inspirasi, atau Anda searching lah di internet. Ada googling Eko Trijuni position sizing atau Eko Trijuni trading plan, kata kuncinya itu. Cari aja di situ. Saya bikin banyak contoh di situ. Saya ambil contoh paling gampang. Misalkan saya punya uang $1.000. Misal ya, biar gampang hitungnya. Modal saya $1.000. Dari $1.000 ini harus saya terlalu kecil $1.000. Yang gampang itu 2.000. Dari 2.000 ini saya harus tetapkan resiko maksimalnya berapa. Resiko maksimal 50% misalkan. Berarti resiko maksimal saya cuma 50%. Oke. Artinya seapes-apesnya saya trading itu hanya loss $1.000. Oke. Nah, dari $1.000 ini pun saya pecah lagi. Setiap trade, setiap open position itu ruginya maksimum berapa? Misalkan 10% dari 1.000. Berarti maksimal saya rugi setiap kali open posisi hanya boleh $100 ruginya. Nggak boleh lebih. Nah, kalau saya dari kerugian maksimal $1.000, setiap kali transaksi
Kalau loss nggak boleh lebih dari 100, itu kan artinya saya punya 10 kali transaksi, 10 peluang. Nah, karena saya punya strategi trading atau teknik trading yang akurasinya 70%, saya nggak perlu khawatir. Ya kan? Berarti kalau dari 10 kali transaksi, 7 kali profit, 3 kali loss. Profit 700, loss 300, masih untung 400. Gitu, seperti itu. Jangan sudah loss dulu, baru dipikirin. Pikirin dulu, ini kalau loss saya maksimal berapa? Itu namanya trading plan. Nanti kita bisa akan bahas khusus nanti kita trading plan. Jadi trading plan itu ya, risk management, money management, sama teknik trading, sistem trading. Tekniknya pakai apa, indikator apa sistem apa, itu. Tiga-tiganya itu harus ada. 3M, mind, method, money. Oke? Mana tadi? Sampai mana? Dari yang penting nyaman dan profit, ya betul. Pola triangle ini bukannya sideways, iya dia sideways dulu. Ketika dia breakout, sideways-nya kemungkinan besar berakhir. Maka ketika sideways, ketika ini nggak trading. Tradingnya tunggu ketika dia tembus bawah. Nah, ketika dia sudah tembus bawah, dia sudah trending lagi. Profit floating saya 10 ribuan, Pak. Waduh, pusing. Saya juga pusing kalau floating plus sampai 70%. Ya udah, jadi next, ya, berarti kan masih ada sisa 30% tuh. Wah, ini saya nggak bisa ngomong apa-apa ini. Ini udah pilihan masing-masing kalau itu. Gimana ya? Tapi kalau saya nggak akan pernah rugi lebih dari 50%. Kalau rugi mencapai 5% dari modal, saya cut. Selesai saya trading. Nasib saya selesai. Saya nggak mau rugi lebih gede-gede. Dulu banget. Pas baru mulai trading, nggak ngerti apa-apa, memang nggak bisa-bisa. Tapi setelah itu kan saya belajar dari pengalaman. Oke, kalau loss nggak boleh lebih dari sekian. Supaya apa? Supaya nafasnya panjang. Pak, kalau boleh minta tipsnya ya, kalau sudah punya sistem trading sendiri. Sudah, saya punya sistem trading sendiri. Dan itu beberapa saya share ke nasabah-nasabah forex.com. Ada satu lagi yang on progress, saya sedang mengembangkan satu strategi sendiri yang sangat simple menurut pendapat saya, karena saya orangnya bodoh. Jadi kalau mau trading harus sesederhana mungkin, nggak mau pusing saya nggak mau ribet. Kalau analisa harus gampang ketahuan kapan buy kapan sell. Nah, itu saya lagi kembangkan, kita akan lihat. Saya sedang forward testing sampai akhir Desember. Kalau di akhir Desember hasilnya bagus, masih tetap bagus, saya akan bagikan. Saya share strategi tersebut ke nasabah forex.com for free. Ya, jadi nggak perlu bayar apapun lagi. Oke, itu. Jadi kalau mau dapat strategi trading yang saya kembangkan sendiri, silakan daftar sebagai nasabah forex.com. Dijamin, beneran, dijamin akan dibagi. Di forex.com, tim market analis, research, sudah mengembangkan 4 strategi trading. Dan ini semuanya 4-4-nya di-share ke nasabah. Berarti kalau nanti Desember yang sedang saya kembangkan yang terbaru, kalau sampai dengan Desember hasilnya bagus, berarti jadi 5. Plus terakhir, kita kerjasama dengan TradeWorks untuk membuat TradeWorks. Kalau Anda pernah dengar TradeWorks, itu adalah satu alat untuk membuat otomatisasi trading. Kalau Anda punya strategi trading tertentu, Anda nggak perlu ngerti coding, nggak perlu ngerti programming, pakai TradeWorks, nanti bisa diotomatiskan strategi trading Anda. Dalam tanda kutip dirobotkan lah ya, bisa. Tapi fasilitas itu bisa Anda dapatkan kalau udah open account di forex.com, bukan real account. Dikasih gratis sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Ya, free sampai dengan akhir tahun 2016. Ya. Bisa private belajar, bisa. Datang aja ke kantor forex.com. Bisa tinggal atur waktu. Kalau online private agak sulit ya. Sebab kalau online kan kita masih pakai jasa penyedia webinar dari luar. Kita masih belum bisa bikin webinar dengan server sendiri, misalkan belum bisa. Agak susah ya. Sebab harus ngatur waktu lah segala macam. Kemudian ada biaya lagi ya. Kalau Anda di Bandung, silakan datang ke Bandung untuk belajar di kantor forex.com, Jalan Sunda nomor 57 Bandung.
Kalau boleh tahu, Bapak belajar di Bokon, berapa? Belajar di Bokon. Oh, belajar trading. Ya, saya kasih cerita. Tahun 2005 saya dan beberapa teman itu nekat trading. Nekat trading dengan modal sendiri. Jujur saja, waktu itu pengetahuan saya sebenarnya masih belum terlalu banyak. Tapi saat itu saya sudah merasa saya jago. Saat itu saya sudah merasa saya jago. Karena dari beberapa bulan saya melakukan transaksi, hasilnya profit. Akhirnya saya ajak beberapa teman untuk join bergabung trading kita sama-sama. Saya jumawa waktu itu, saya sombong sekali. Saya sombong sekali, hasil dua tiga bulan pertama kita bisa tertawa-tawa, profit kita cukup besar. Di bulan keempat itu sudah mulai bermasalah, akhirnya kita berhenti trading. Ya. Jadi kalau ditanya saya belajar sendiri, itu belajar dari tahun 2005 sampai dengan 2006. 2006 pun pertengahan. Jadi ada 1 tahun, hampir 2 tahun saya belajar. Benar-benar belajar sebelum akhirnya saya putuskan setelah jatuh itu ya, setelah ambruk karena rugi gede itu, saya putuskan saya belajar sampai saya bisa. Jadi saya belajar di Limoko itu panjang sekali, ada waktunya 2 tahunan, baru saya trading lagi. Jadi pengorbanannya cukup besar. Orang mengatakan guru yang paling berharga guru yang paling bijaksana ya, adalah pengalaman. Tapi saya mau ingatkan pada Anda semua. Saya sudah punya pengalaman buruk di trading dan saya tahu di mana kesalahan-kesalahan saya. Jadi kalau Anda mau belajar ini pengalaman, belajarlah dari pengalaman saya yang sudah buruk itu. Kenapa? Supaya nanti Anda tidak bisa ulangi kesalahan yang sama seperti yang dulu saya lakukan. Jadi bagi saya, guru yang terbaik adalah pengalaman orang lain. Kalau orang lain udah berdarah-darah, saya sempat berdarah-darah di trading forex. Saya tularkan pengalaman itu kepada Anda supaya apa? Supaya Anda tidak lakukan hal yang sama. Seperti Pico tadi ya, floating 70%, saya pernah seperti itu. Dan itu buruk. Jelek, jangan dilakukan. Karena saya lakukan hal seperti itu dulu, akhirnya saya gagal. Dan saya belajar dari situ, kalau floating jangan gede-gede. Akhirnya saya bisa konsisten. Walaupun nggak besar kok. Setelah itu profit nggak pernah gede-gede, tapi konsisten. Kan itu yang penting. Itu. Jadi belajarlah dari pengalaman saya yang jelek itu. Ya. Dulu pengalaman saya jelek sekali di trading. Saya kalau Anda lihat tulisan-tulisan saya di forexcms.com di blog, saya banyak bahas mengenai psikologi trading, pengalaman trading saya sebenarnya saya masukkan di situ. Pengalaman yang buruk, kesalahan-kesalahan yang dulu saya lakukan, saya tuliskan dengan harapan Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke? Gimana strateginya kalau floating ada yang di atas sekali dan ada yang di bawah sekali? Nggak ngerti. Kalau floating ada yang di atas sekali, ada yang di bawah sekali. Locking gitu maksudnya? Atau gimana? Bisa diperjelas Pak Henry? Locking atau gimana maksudnya itu? Posisinya? Atau posisinya searah dua-duanya? Gimana ya Pak Henry? Gimana? Maksudnya floating di atas sekali dan di bawah sekali? Saya kurang mengerti. Oke. Anggaplah seperti ini ya. Anggap buy-nya di sini, sell-nya di sini, begitu? Misalnya kan begitu ya? Ya ini namanya locking ya. Ini juga salah Pak sebenarnya. Saya jujur-jujuran aja ya. Saya belak-belakan aja. Keadaan seperti ini salah. Tergantung dari posisi mana yang dibuka duluan. Kalau Anda buka posisi buy dulu misalkan, Anda buy di sini. Ya. Ketika ada waktu itu buy di sini harusnya ada pasang stop loss dimanapun itu. Katakan di sini. Karena ini sudah salah. Kalau seperti ini, Anda locking seperti ini. Nah, di sini misalkan buy-nya di sini, sell di sini untuk apa? Ini sudah loss. Lebih baik di-cut. Ini sudah loss. Strateginya seperti ini namanya locking. Ini namanya locking. Saya paling gregetan kalau lihat posisi seperti ini. Gregetan sekali karena ini sudah ibarat kerakap tumbuh di batu kalau kata peribahasa orang Sumatera itu ya. Ibarat kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Nah, ini seperti ini, posisi seperti ini.
Itu segan. Strategi seperti apa? Kalau saya ya, jujur ya, kalau saya close, cut, karena sudah loss. Ini apologi orang logging adalah, tapi kan belum di close Pak, ya kan? Balance-nya masih besar. Ya, balance masih besar. Coba lihat equity-nya. Kalau kita tradingnya dilihat equity, nah, bukan balance. Ya, dilihat equity. Pada kondisi seperti ini, equity-nya sudah pasti berkurang banyak sekali. Ya, kalau saya ditanya, kalau di sini melakat, paling enak nggak pusing. Karena sama aja, mau dipelihara, mau di-cut, sama-sama loss. Sekarang pilih mana? Loss, cut, nggak pusing lagi, atau lock, utak-atik, pusing, belum tentu profit. Pilih mana? Karena ini sudah loss, Pak. Locking dengan cut loss itu sudah loss. Mau rela nggak rela, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, sudah loss. Karena apa? Perhatikan equity. Pasti berkurang banyak. Sekali lagi, kalau kita trading yang dilihat equity bukan balance. Ketika equity sudah berkurang, apapun istilahnya, loss. Ya, itu dia. Kalau mau lebih jelas melihat argumen saya mengenai locking, Anda bisa cari di website Forex US, Eko, Trijuni, Forex CMF, locking. Coba cari di situ. Ya, aplikasi strategi locking. Mengupas strategi locking. Nah, ini ada nih. Ini argumennya saya paparkan lengkap ya. Karena memang agak susah ya. Kalau memang kenapa saya sangat mengerti dan percaya nggak percaya. Saya pun dulu melakukan hal yang sama. Betul. Saya juga dulu hobinya locking. Tapi ternyata, ya betul bisa berhasil, bisa balik lagi, nggak bisa profit lagi, bisa. Tapi secara fundamental, pada dasarnya orang yang locking itu sudah loss, tapi he's just not gentle enough to admit that he's losing. Ngerti nggak maksud saya? Nggak cukup kuat untuk mengakui bahwa dia sudah loss, sehingga dia lock, di lock dengan harapan saya belum mau rugi sekarang, belum mau cut loss, jadi saya lock aja. Sama aja bos. Anda baca analisa artikel saya mengupas strategi locking dalam forex trading di forexcmf.com. Ya, Anda tinggal googling saja tadi, keywordnya adalah Eko Trijuni Forex CMF locking, Anda ambil judul yang ini. Ya, boleh nggak locking? Boleh, tapi ada syarat-syarat tertentu. Yang jelas, jangan dalam keadaan loss. Nah, aplikasinya seperti apa? Ini saya ada bikin lagi. Aplikasinya seperti apa? Jadi locking yang benar tuh kayak gimana sih? Ada. Tapi kalau sudah seperti itu, loss, locking, useless, ladies and gentlemen. Believe me, I have been there before. Saya pernah mengalami hal yang sama. Pusingnya luar biasa. Pusing bahkan. Nah ini, profit yang benar itu seperti ini. Anda cari aplikasi strategi locking dalam forex trading. Saya yang tulis, ini ada. Locking yang benar itu seperti ini. Yang boleh dilakukan maksud saya ya. Bukan yang benar, yang boleh dilakukan seperti ini. Tapi kalau seperti ini, contohnya ini. Ya, ini kita lihat nih. Buy di 1.3950, turun ke 1.3900, saya locking. Loss $500. Nah, ini ada ulasannya, Anda tinggal baca. Ya, sangat terlalu panjang kalau kita bahas di sini. Oke. Tapi sulit dibuat ya itu psikologi trading. Oh, live trade ya. Kapan ya? Kita ada kok sebenarnya sesi live trade, cuman khusus nasabah yang bisa ikut sesi live trade-nya. Boleh ikut, tapi khusus nasabah. Selama ini kita live trade-nya di Mobile. Ke depan mungkin kita akan bikin sesi khusus 1 hari atau berapa jam gitu ya. Dan tadi khusus untuk live trade. Tapi pasti kalau live trade bareng saya, bukan pasti, 90% bosan. Kenapa? Karena saya bukan tipe trader yang agresif. Saya tipe trader yang sangat santai. Bulan November aja saya baru trading 2 kali. Bulan November ini saya baru trading 2 kali. Ini udah tanggal 24.
Dari 2 kali, yang pertama loss, yang kedua profit. Yang pertama loss 80 pip, yang pertama loss 800 pip, yang kedua loss 340 pip. Baru 2 kali saya trading bulan ini. Apa nggak bosan? Mulai trade sama saya? Silakan. Silakan. Begitulah cara saya trading. Jadi saya nggak ngotot harus trading tiap hari, harus profit tiap hari. No. Nggak sama sekali ya. Easy going, saya orangnya easy going. Ya, jadi untuk locking tadi Anda bisa baca di sini. Saya bikin cukup detail. Kenapa saya terpaksa bikin analisa seperti artikel seperti ini? Karena yang nanya cukup banyak ya. Yang nanya cukup banyak, dan yang ngotot bahwa locking itu adalah strategi yang baik itu juga sangat banyak. Jadi saya tidak mau. Jadi gini ya, saya tidak mau menyalahkan strategi siapapun, ya. Tapi saya hanya memaparkan segala sesuatunya secara objektif. Oke, kalau Anda suka locking, ingat ya, Anda suka locking dan Anda bisa berhasil menambah profit dengan cara itu, go ahead, no problem. Go ahead, no problem. It's okay. It's okay. Tapi kalau Anda melakukan locking, berkali-kali locking, dan selalu hasilnya pusing dan loss makin besar, stop using it. Berhenti. Itu aja, gampang kan trading. Trading itu gampang. Anda punya strategi seperti apa? Kalau profit terus, atau bukan profit terus ya, profit konsisten dan equity nambah, modal nambah, lakukan itu. Lanjutkan, gitu kan? Kalau kata SBY dulu, lanjutkan. Tapi kalau Anda lakukan hal yang itu terus, tapi profit nggak nambah-nambah, yes, malah yang ada modalnya terus berkurang, loss, berhentilah pakai itu. Ya, saya pernah baca peribahasa atau apa ya, hanya orang gila yang melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi dia berharap itu berhasil. Padahal sudah terbukti gagal. Ya, Anda sudah gagal melakukan cara A, Anda coba lagi cara A, Anda coba lagi cara A, coba lagi terus. Hal yang sama, cara yang sama dilakukan berulang-ulang. Padahal sudah terbukti gagal. Nah, itu ada, berarti sudah waktunya untuk move on, ya kan? Coba cari cara lain. Oke? Ya, kalau untuk permintaan live trade, nanti kita coba atur waktu lah ya. Tapi kalau untuk nasabah ada sih, khusus pas nonton payroll. Itu live trade gitu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Locking sudah terjawab. Locking yang boleh dilakukan yang ini. Ya. Ini nyambung sebenarnya. Oke. Saya kira waktunya sudah habis ya. Terima kasih atas perhatian, atas partisipasinya. Pertanyaan-pertanyaannya juga bagus-bagus sekali. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang berbeda dengan materi yang mudah-mudahan juga bisa lebih menarik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam saya bertutur kata. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, sore ini, bisa kita manfaatkan dalam kehidupan trading sehari-hari. Dan jangan lupa, saran saya, selalu batasi risiko Anda, selalu batasi risiko Anda, selalu batasi risiko Anda. Saya ingat seorang trader kawakan, saya lupa namanya, saya Kota kalau nggak salah. Dia berkata, dia ditanya, apa sih cara Anda, rahasia Anda profit trading itu apa? Dia jawab 3 hal. Number 1, cut loss. Number 2, cut loss. Number 3, cut loss. Saya Kota mengatakan demikian. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa dengan saya Eka Trijuni.